Be phenomenal every day. Hai guys, market update kali ini akan saya mulai dengan berita dalam negeri di mana Bapak Presiden kita Jokowi meminta agar pejabat menggunakan kendaraan listrik. Nah, jadi gaung akan kendaraan listrik ini akan semakin santer ya. Kita tahu ke depan kemungkinan besar kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar konvensional akan mulai diganti dengan kendaraan-kendaraan yang zero emission ya, yaitu kendaraan listrik. Nah, ketika transformasi transportasi ini berhasil, maka akan ada emiten-emiten yang diuntungkan. Nah, saya pernah membaca artikel ini ya, ini sebenarnya artikelnya cukup lama, 1 April 2022. Selain Indi, 4 emiten yang masuk bisnis kendaraan listrik. Nah, teman-teman bisa melihat ya, yang pertama ada Indi. Indi yang aslinya dari sektor batubara sudah mulai masuk ke industri kendaraan listrik ya. Ini dengan mendirikan SMI, Solusi Mobilitas Indonesia. Memiliki 99%, setara 50 miliar kurang lebih ya. Kemudian ada emiten Toba, sama Toba itu adalah emiten batubara miliknya Pak Luhut ya, salah satu pemegang sahamnya Pak Luhut Binsar. Dan dia juga melalui anak usahanya PT Karya Baru TBS menandatangani akta pendirian Energi Kreasi Bersama, perusahaan yang didirikan PT Rekan Anak Bangsa. Modalnya yang disetor 71,75 M. Nah, jadi dua emiten batubara ini sudah mulai ibaratnya mendiversifikasi bisnisnya ke yang lain, karena kemungkinan batubara ini ke depan akan ditinggalkan walaupun tidak dalam waktu yang dekat ya. Dan kendaraan listrik ini yang sudah di depan mata akan terus meningkat demand-nya. Terus ada emiten apa lagi untuk kendaraan listrik? Ada NFCX dan juga MCAS ya. Nah, ini dua emiten dari grupnya Kresna swasta. Terus next ada Sliss, gaya abadi sempurna. Sliss ini ya sempat saya mention di minggu lalu, ternyata harga sahamnya sudah terbang duluan. Padahal saya belum selesai untuk meresearch dari emiten Sliss ini ya. Yang terakhir ada emiten Wika, Wijaya Karya. Nah, ini adalah kontraktor tapi juga mulai masuk ke bisnis kendaraan listrik melalui anak usaha Wika ini ya, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Wikon mengambil alih sebanyak 10,6% saham produsen motor listrik Gesit, PT Gesit Teknologi. Nah, jadi sebanyak berapa nilai investasinya? Kurang lebih 36,5 miliar. Nah, itu adalah emiten-emiten yang masuk ke bisnis atau sektor kendaraan listrik. Jangan lupa selain ini juga ada ketika transformasi kendaraan listrik ini sudah berjalan, tentu salah satunya adalah emiten yang spare part kendaraan ya. Mungkin auto ini juga akan terkena dampak positif. Kemudian ada DRMA, itu juga sama bahan baku dari baterai, karena kunci utama di kendaraan listrik ini ada di baterai listriknya kan. Nah, bahan baku dari baterai listrik itu saya pernah mempelajari dari artikel, itu adalah nikel dan kobalt ya. Nah, jadi mungkin emiten-emiten yang berbasis nikel dan kobalt akan diuntungkan ketika transformasi ini terus digencarkan. Oke, sekarang saya akan masuk ke indeks kita. IHSG ditutup di level 7168 ya, atau minus 1,8%. Ini minusnya cukup tajam di hari Jumat kemarin ini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, selama 1 minggu pergerakannya sempat menembus all time high. Indeks kita sudah jebol ya all time high-nya. Begitu menembus langsung dihajar turun ya. Di hari Jumat ini bahkan minusnya cukup dalam. Untuk pergerakan asing selama di hari Jumat, asing juga sudah membukukan net sell ya, 961 miliar. Nah, untuk 1 minggu dia masih net buy 3,8 triliun, tapi Jumatnya dia sudah mulai net sell. Nah, kondisi seperti ini menurut saya membuat indeks kita kurang kondusif. Kalau di minggu lalu saya bilang bahwa indeks kita kemungkinan besar akan jebol ya, all time high-nya, ternyata jebolnya itu hanya disentuh. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Di tanggal 15 September ini terjebol all time high dari IHSG yang sebelumnya ada di 7355 ya. Ini highest-nya 7377.
Tapi hari habis tertembus, dia langsung koreksi cukup dalam. Sama dengan indeks-indeks yang ada di global. Global market juga terkoreksi cukup dalam. Nah, untuk Q3 sendiri ini, saya berbicara dengan berbagai kalangan pebisnis ya, dan mereka rata-rata itu merasakan penurunan ekonomi. Ya, memang wajar ya, ada kenaikan BBM, kemudian menjaga harga energi yang masih tetap tinggi ya. Batu bara juga masih tinggi sehingga inflasi juga tak tertahankan. Q3 ini kemungkinan akan lebih buruk daripada Q2 kalau nanti sudah dirilis ya. Jadi hal ini yang mungkin dilihat oleh para investor sehingga ke depan ini teman-teman harus sedikit berhati-hati ya, dan mungkin menyiapkan posisi cash. Walaupun IHSG sempat terjebol all time high-nya. Terus untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Mandiri, BCA, BNI, Astra, MTKA. Nah, sebenarnya asing masih masuk di blue chip-nya. Apalagi sektor perbankan ya, Mandiri, BCA, BNI. Nah, ini top 3 ya. Selain ada BRI ya, BRI-nya nggak masuk juga, nggak masuk di sini. Dan yang paling banyak dijual adalah Bumi, Health, Telkom, Link, Indi, INKP. Nah, tapi angka net sell-nya juga masih tidak terlalu banyak. Nah, yang paling banyak itu adalah di hari Jumat kemarin, sehingga mencatatkan net sell ya, untuk asing. Sekarang kita masuk ke saham. Saham yang pertama akan saya bahas adalah sahamnya Avian. Nah, Avian ini terjadi lonjakan transaksi atau lonjakan volume ya, mencapai 133 miliar. Dan kalau teman-teman lihat di tanggal 16 hari Jumat ya, ini cukup aneh ya, karena saham ini biasanya tidak terlalu bergerak tinggi volatilitasnya. Tapi di hari Jumat ini teman-teman bisa melihat ya, ada YU beli 46 miliar, AK jual 54 miliar, ZP beli 24 M, DX 14,3, dan RX 19,1 M. Nah, angka transaksinya itu cukup besar. Terus kalau saya lihat sekilas di sini, untuk saham Avian, sebelumnya kan dia itu IPO di level berapa ya? 900 lebih kalau nggak salah ya. 930 ya. 930. Nah, ini dia IPO di 930 dan sekarang sudah di 875. Artinya sudah mulai mendekati atau mengejar harga IPO-nya. Berdasarkan pengalaman saya, ini ya, tidak pasti ya, tapi kalau dari pengalaman saya, ketika suatu emiten sesudah IPO sempat diturunkan cukup dalam, kemudian direksinya ikut membeli ya, itu menunjukkan sinyal positif. Dan dia sempat drop ya, di level 700-an, kemudian direksinya kan membeli ya, saham Avian, dan sekarang mulai rebound di level 875. Oleh sebab itu saya masukkan Avian ini ke dalam watchlist saya. Sama seperti yang sempat saya bahas juga berkali-kali ya, itu di KRYA, di mana KRYA ini ketika IPO, sesudah IPO dia turun malah ya. Ini dia hari pertama IPO kemudian malah turun, terus dia menjebol melebihi harga IPO-nya. Sekarang sudah jauh di atas harga IPO. Nah, jadi saya lihat Avian ini juga cukup menarik ke depannya. Tapi karena market cap-nya itu cukup besar ya, Avian ini kan mencapai berapa ini? 54 triliun. Jadi pergerakannya mungkin nanti tidak akan selincah KRYA ya. Tapi dia masih memiliki potensi untuk mengejar harga IPO. Bahkan kalau itu terjadi, dia masih akan bisa melanjutkan rally ke atas ya. Untuk saham si Avian. Kemudian next, nah ada beberapa jenis kategori ya, dimana kalau dengan market kondisi yang menurut saya masih kurang kondusif seperti ini, kita tentu untuk memegang saham swing atau bukan scalping ya, itu lebih baik memilih saham-saham yang sektornya itu sedang tertekan malahan. Kenapa? Karena sektornya sedang tertekan, biasanya itu harga sahamnya itu yang dekat-dekat dengan area support bawah. Contohnya ya, sektor rokok ini masih menarik untuk diakumulasi, walaupun saya tahu banyak orang yang sudah tidak percaya dan takut ya untuk memegang saham rokok, bahkan meng-cut loss itu juga sudah banyak untuk emiten rokok. Apakah memang masih bisa turun? Contohnya seperti ini, HMSP ya.
HMSP di 890. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa dia ini sudah ada di bottomnya, di supportnya ya. Apakah bisa turun ya? Tidak ada yang tidak mungkin di market saham ini. Dia mungkin saja masih bergerak turun. Demikian juga dengan si GGRM. GGRM ini bahkan dia sudah ini ya. Kemarin dia di sini sedang sideways. Sekarang hari Jumat ini dia minus 1,3%. Jadi di area yang benar-benar cukup dalam turunnya. Di level 23 ribuan ya. Padahal kita tahu beberapa tahun yang lalu GGRM itu sempat menyentuh angka 100.000. Namun saya tetap memasukkan untuk emiten rokok, bukan untuk meng-cut loss, malah untuk mengakumulasi secara bertahap. Nah, next ada saham BBTN. BBTN ini akhirnya ya keluar laporan keuangannya. Cukup lama laporan keuangannya ini keluar dan hasilnya sesuai perkiraan dia mencetak kenaikan ya. Atau bentar, mana di bagian laba ekuitas, kemudian di bagian jumlah laba operasional 1,9 triliun. Nah, coba saya cek dari sini. Nah, ini ya 1,4 triliun itu di Q2 2022 untuk net profitnya. Dibandingkan 2021 dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Nah, ini makanya BBTN saya cukup suka dengan emiten ini. Karena marketnya sedang terserek turun, otomatis dia walaupun ada sentimen positif seperti itu, BBTN ini dalam ini ya. Nah, dia juga ikut terseret minus 1,9%. Di mana padahal sempat menyentuh 1.615. Jadi untuk BBTN saya masih ada untuk koleksi long term dari saham BBTN ini. Terus next ada saham konstruksi. Konstruksi ini menguat berjamaah. Jadi sektor ini kan sudah tertekan cukup lama beberapa tahun terakhir, kemudian beberapa saat ini itu menguat berjamaah terus. Nah, ada WSKT, keras ini yang besi baja, SMGR ini yang dari semennya. Kalau kontraktornya WSKT, PTPP, dan Wika. Nah, coba kita lihat ya secara chartnya WSKT. WSKT ada big akumulasi dari aset. Aset itu Sukor Sekuritas selama seminggu kemarin. Dan sekarang dia sedang ada di level krusialnya ya, di MA 200-nya. Ini untuk saham si WSKT. Nah, teman-teman lihat ya, sebelumnya bentar ya. Ya terkoreksi cukup dalam ya. Nah, ini sempat menyentuh level 1800, kemudian turun terus, dan sekarang ada di level 580 ya untuk WSKT. Terus untuk PTPP sendiri, nah dia sudah di atas MA 200-nya. Jadi WSKT itu masih lagging jika dibandingkan dengan PTPP. Dia sudah menjebol dari MA 200-nya, dia sudah naik, mengalami uptrend. Dan untuk si Wika, dia juga sama, sudah jebol MA 200-nya dan mengalami kenaikan. Ada akumulasi juga seminggu kemarin oleh aset, sama. Aset itu Sukor Sekuritas. Jadi kalau saya cermati di aset ini mungkin para tradernya atau mungkin ada big player itu yang sedang masuk ke saham-saham konstruksi. Karena top buyer-nya itu bisa sama ya, dari aset semua. Sellernya sedikit, DX cuma 5,5M dan KI 4,4M. PD juga 4,4M. Jadi ini sangat besar dari buyer-nya. Jadi ini saya masukkan untuk Crush sendiri, Krakatau Steel ya. Crush itu mencetak kinerja yang impresif untuk Q2-nya. Dia berhasil mencetak laba 1,1 triliun ya. Sehingga secara ekuitas dia juga kenaikannya cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Padahal kita masih ingat ya, Crush ini sebelumnya emiten yang selalu rugi ya. Di tahun-tahun sebelumnya 2016, 17, 18, 19 itu selalu cetak rugi, bukan cetak untung malah. Nah, di beberapa tahun terakhir ini dia sudah mengalami profit untuk emiten Crush ya. Semoga saja ini terus berlanjut ke depan. Di Crush ada untuk secara transaksi tidak terlalu signifikan ya. Ini teman-teman bisa melihat ya, secara broker summary
itu transaksinya tidak terlalu mencolok. Ini di minggu kemarin juga tidak terlalu mencolok ya. Beli top buyer-nya 3,4 M, yang top seller-nya minus 4,7 M. Dan crash pun sudah sama, menembus MA 200-nya. Jadi emiten-emiten yang berbau konstruksi ini pergerakannya itu hampir mirip semua. Banyak yang sudah menjebol MA 200-nya. Kecuali WSKT ya. WSKT masih di area MA 200. Dan terakhir adalah saham SMGR. Nah, SMGR ini mirip dengan WSKT, masih ada di area MA 200-nya. Terus untuk selama seminggu kemarin, ada dari broker summary-nya, ada big akumulasi YU AKBK ya. Nah, sellernya PDODCC. Nah, ini ya. Jadi ada top akumulasi dari YU CMB Niaga. Untuk itu, saham-saham konstruksi juga saya masukkan watchlist seminggu depan. Memang konstruksi ini cukup lelet kalau kita lihat selama beberapa tahun ke belakang. Tapi biasanya kalau sektornya itu sudah dalam tanda kutip lagi manggung ya, tentu kenaikannya bisa secara cepat. Nah, sentimen boosternya itu hanya di IKN ya. Kalau menurut saya itu hanya di IKN untuk booster dari ini emiten-emiten konstruksi. Aisyah tidak berbeda ya dengan minggu lalu, di mana ya sedang menunggu di level supportnya kalau misalkan tersentuh ya. Ini, nah ini Aisyah supportnya ada di level sekitar 130-an. Sekarang masih 142. Auto ini yang tadi saya bahas, ada kemungkinan emiten ini akan diuntungkan juga kalau misalkan transformasi kendaraan listrik itu berlangsung, jual spare partnya. Dan Sliss, nah Sliss memang belum masuk. Belum selesai ya untuk analisa atau research saya yang mendalam, karena saya lebih melihat Sliss ini untuk jangka panjang, bukan untuk trading jangka pendek. Nah, oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan seperti biasa, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.